Peristiwa Gerakan 30 September tahun 1965 adalah salah satu momen paling gelap dan kontroversial dalam sejarah Indonesia. Kejadian ini menjadi titik balik yang mengubah dinamika politik nasional, mengguncang stabilitas negara, dan menandai berakhirnya kepemimpinan Presiden Soekarno. Meskipun telah banyak dibahas, banyak fakta yang masih diperdebatkan dan seringkali jarang diketahui oleh masyarakat luas. Untuk memahami peristiwa ini secara menyeluruh, kita akan membahas latar belakang politik, kronologi kejadian, dugaan motif gerakan, aktor-aktor yang terlibat, berbagai teori yang berkembang, hingga dampak jangka panjangnya terhadap Indonesia. Pada awal tahun 1960-an, Indonesia mengalami ketegangan politik yang luar biasa. Sistem demokrasi terpimpin yang diterapkan oleh Presiden Soekarno menempatkan dirinya sebagai tokoh utama yang mengendalikan jalannya pemerintahan. Dalam upayanya menjaga keseimbangan politik, Soekarno berusaha merangkul 3 kekuatan besar. 1. Angkatan Darat. 2. Partai Komunis Indonesia. 3. Nasionalis Soekarnois. Namun keseimbangan ini justru menciptakan ketegangan besar, terutama antara Angkatan Darat dan PKI. PKI yang dipimpin oleh DN Aidit berkembang pesat pada era Soekarno. Pada pemilu tahun 1955, PKI menjadi salah satu dari 4 partai terbesar dengan ideologi komunis yang mendapat dukungan dari Uni Soviet dan Tiongkok. PKI memiliki pengaruh besar di berbagai sektor, termasuk organisasi buruh, petani, dan bahkan dalam tubuh pemerintahan. Sementara itu, Angkatan Darat, terutama di bawah kepemimpinan Jenderal Abdul Haris Nasution, sangat waspada terhadap pengaruh PKI. Militer melihat PKI sebagai ancaman bagi stabilitas nasional, terutama ketika komunisme bertentangan dengan ideologi Pancasila. Ketegangan ini diperburuk oleh beberapa insiden, seperti pembubaran Partai Masyumi dan PSI yang membuat PKI semakin kuat. Konflik agraria, di mana PKI mendorong reforma agraria yang seringkali berbenturan dengan kepentingan militer. Dukungan Soekarno terhadap PKI yang membuat militer semakin curiga bahwa PKI memiliki agenda tersembunyi. Seiring waktu, hubungan antara Angkatan Darat dan PKI semakin tegang, hingga mencapai puncaknya pada malam 30 September tahun 1965. Peristiwa G30 SPKI terjadi pada malam 30 September hingga dini hari 1 Oktober 1965. Berikut adalah kronologi detailnya. Pada siang hari 30 September, pasukan yang disebut sebagai Gerakan 30 September mulai bersiap. Mereka terdiri dari unsur militer, Batalion Cakrabirawa, dan pasukan pengawal presiden, serta elemen sipil yang diduga terkait PKI. Pada pukul 2 sampai 4 waktu Indonesia Barat, kelompok ini bergerak ke rumah para jenderal yang menjadi target mereka. Jenderal Ahmad Yani dibunuh di rumahnya. Mayor Jenderal R. Suprapto diculik dan dibunuh di Lubang Buaya. Mayor Jenderal M.T. Haryono dibunuh di rumahnya. Mayor Jenderal S. Parman diculik dan dibunuh di Lubang Buaya. Brigadir Jenderal Sutoyo Sisomiharjo diculik dan dibunuh. Jenderal Abdul Haris Nasution selamat, tetapi putrinya Ade Irma Suryani tertembak dan meninggal beberapa hari kemudian. Jasad para jenderal ini kemudian dibuang ke sumur tua di daerah Lubang Buaya. Pagi harinya, kelompok G30 SPKI menguasai RRI dan mengumumkan bahwa mereka telah mengamankan para jenderal demi menyelamatkan negara dari Dewan Jenderal. Sebuah kelompok yang mereka tuduh ingin melakukan kudeta terhadap Soekarno. Namun, gerakan ini tidak mendapat dukungan luas. Mayor Jenderal Soeharto, yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrad, bergerak cepat untuk mengendalikan situasi. Pada sore hari, Mayor Jenderal Soeharto mengendalikan situasi dengan mengambil alih RRI dan kantor pusat militer. Pada malam harinya, Soeharto mengumumkan bahwa gerakan ini adalah sebuah pemberontakan. Dalam waktu kurang dari 24 jam, G30 SPKI berhasil ditumpas.
Hingga saat ini masih terdapat perdebatan mengenai siapa sebenarnya dalang utama di balik gerakan ini. Beberapa teori yang berkembang adalah PKI sebagai dalang utama. Versi resmi pemerintah Orde Baru menyebut bahwa PKI adalah dalang utama di balik gerakan ini, dengan tujuan menggulingkan militer dan mengambil alih kekuasaan. Konflik internal militer. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa G30S lebih merupakan konflik internal dalam tubuh militer, di mana kelompok pro-Soekarno dan pro-militer bersaing untuk mendapatkan kendali atas negara. Keterlibatan pihak asing. Ada teori yang menyebutkan bahwa peristiwa ini tidak lepas dari campur tangan pihak asing, seperti CIA yang ingin menggulingkan Soekarno dan mencegah komunisme berkembang di Asia Tenggara. Peristiwa ini membawa dampak besar bagi Indonesia, di antaranya pembersihan besar-besaran terhadap PKI. Ratusan ribu hingga jutaan orang yang dituduh sebagai simpatisan PKI dibunuh atau dipenjara. Jatuhnya Soekarno dan naiknya Soeharto. Soekarno kehilangan kekuasaannya, sementara Soeharto muncul sebagai pemimpin baru yang kemudian berkuasa selama lebih dari 30 tahun. Terbentuknya Orde Baru. Rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto menerapkan kebijakan anti-komunis yang ketat dan mengubah sistem politik Indonesia secara drastis. Peristiwa G30S PKI adalah salah satu episode paling kompleks dalam sejarah Indonesia yang masih menyisakan banyak misteri dan kontroversi. Meskipun versi resmi menyebut PKI sebagai dalang utama, banyak faktor yang perlu dipertimbangkan, termasuk konflik internal di tubuh militer dan kemungkinan keterlibatan pihak asing.